dapat efektif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan. Kompetensi ini biasanya mencakup berbagai aspek proses belajar mengajar dan menunjang perkembangan peserta didik. Yang ketiga adalah dalam lingkungan pendidikan atau keterampilan sosial yang meliputi kemampuan membangun hubungan positif dengan siswa, rekan kerja, dan orang tua, serta kemampuan bekerja sama dalam tim. Contohnya seperti seorang guru yang mengadakan sesi tanya jawab setelah menjelaskan materi, memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya dan menjelaskan kembali dengan cara yang lebih sederhana jika ada yang kurang paham. Yang keempat, kompetensi pedagogi merupakan kemampuan atau kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Kompetensi ini biasanya mencakup pemahaman teori dan praktek pendidikan serta kemampuan menyesuaikan metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa. Contohnya seperti seorang guru menyusun rencana pembelajaran, metode yang akan digunakan seperti diskusi kelompok, serta bahan ajar yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu kompetensi profesionalisme atau keterampilan dan kemampuan yang dimiliki guru mengenai pengetahuan, sikap, praktik dalam pendidikan. Nah, kompetensi ini mencakup pengawasan materi, pemahaman terhadap perkembangan pendidikan, dan komitmen untuk terus belajar dan peningkatan profesionalisme. Contohnya seperti menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah di mana siswa dihadapkan pada situasi nyata untuk mencari solusi sehingga meningkatkan keterampilan berpikir. Penelitian Syafaat dengan nomor 31110104036. Ini saya akan menjelaskan masalah dan solusi yang pertama. Kita akan membahas salah satu tantangan besar dalam dunia pendidikan, yaitu kualifikasi akademik guru yang belum memadai. Masalah ini sangat berdampak pada kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil. Apa yang menjadi penyebabnya? Bagaimana solusi yang bisa kita lakukan bersama? Mari kita eksplor lebih dalam untuk memahami dan mencari jalan keluarnya. Masalah yang pertama yaitu standar pendidikan. Banyak guru yang belum memenuhi standar minimal S1, terutama di daerah terpencil. Masalah yang kedua yaitu akses terbatas. Tidak semua daerah memiliki perguruan tinggi yang mudah dijangkau oleh guru. Masalah yang ketiga, masalah finansial. Pendapatan rendah membuat guru sulit melanjutkan pendidikan. Dan masalah yang terakhir yaitu pilihan sulit. Guru harus memilih antara melanjutkan pendidikan atau bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dari masalah-masalah ini ada beberapa solusi. Solusi yang pertama, beasiswa atau subsidi pendidikan. Ada beberapa poin. Ada 2 poin dari solusi yang pertama ini, yaitu yang pertama, pemerintah atau lembaga swasta memberikan beasiswa khusus untuk guru melanjutkan pendidikan. Poin yang kedua, subsidi pendidikan untuk mengurangi beban biaya kuliah. Solusi yang kedua yaitu kemitraan dengan perguruan tinggi. Poin yang pertama yaitu universitas membuka program khusus bagi guru seperti kelas jarak jauh atau blended learning. Poin yang kedua yaitu perguruan tinggi bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menjangkau guru di daerah terpencil. Dan solusi yang terakhir yaitu solusi yang terakhir yang nomor 3, pelatihan intensif bagi guru non S1. Poin yang pertama yaitu program pelatihan dengan fokus pada penguasaan kurikulum, metode mengajar, dan manajemen kelas. Poin yang kedua yaitu alternatif jangka pendek untuk meningkatkan keterampilan tanpa harus langsung melanjutkan pendidikan formal. Dari masalah dan solusi ini ada kesimpulan, yaitu masalah kualifikasi guru yang belum memadai, terutama di daerah terpencil, dipicu oleh keterbatasan akses, kendala finansial, dan dilema antara melakukan pendidikan atau bekerja. Solusinya mencakup pemberian beasiswa, program pendidikan khusus dari perguruan tinggi, serta pelatihan intensif. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan
Ainul Komaria dengan NIM 2301040003. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah dan solusi. Nah, di sini tentang masalah. Nah, masalah kurangnya pelatih dan pengembangan profesional. Nah, penjelasannya maksudnya itu distribusi tidak merata. Guru di perkotaan lebih mudah mengakses pelatihan dibandingkan guru di daerah terpencil. Jadi guru di perkotaan itu lebih mudah mengakses di daerah terpencil. Nah, selanjutnya anggaran terbatas. Nah, pelatihan hanya menjangkau sebagian kecil guru. Selanjutnya kebutuhan tidak sesuai. Nah, banyak pelatih bersifat umum dan kurang relevan dengan tantangan nyata di lapangan. Selanjutnya pendekatan tradisional. Nah, metode pendekatan ini melalui metode pelatihan yang kaku membuat guru kurang antusias untuk belajar. Nah, selanjutnya itu solusi. Nah, yang pertama itu ada program pelatihan rutin dan berkelanjutan. Nah, perintah mengadakan pelatihan secara terjadwal di tingkat nasional maupun regional. Jadi perintah itu melakukan pelatihan terjadwal. Nah, selanjutnya fokus pada peningkatan keterampilan pedagogi, kurikulum baru dan teknologi. Selanjutnya yang kedua itu pelatihan berbasis teknologi daring online. Kursus online dan webinar memungkinkan guru belajar kapan saja dan di mana saja. Nah, maksudnya ini guru dengan adanya pelatihan online bisa belajar kapan saja di mana saja. Nah, selanjutnya penggunaan platform pembelajaran digital seperti Google Classroom atau Moodle untuk pelatihan. Nah, yang ketiga itu pelatihan kolaboratif antar guru. Nah, di sini guru berpengalaman menjadi mentor untuk rekan-rekan melalui permeeting. Selanjutnya membentuk komunitas belajar di mana guru dapat berbagi pengalaman dan metode pengajaran. Dan yang terakhir penghargaan untuk guru yang aktif. Nah, di sini memberikan insentif atau penghargaan bagi guru yang rajin mengikuti pelatihan seperti sertifikat, tunjangan atau promosi karir. Nah, maksudnya ini dengan pelatihan tersebut guru mendapat sertifikat atau tunjangan karir agar pelatihan tersebut bisa diikuti oleh semua guru. Terima kasih. Saya Putri Aulia Liliati Saada dengan NIM akhir 43 akan menjelaskan terkait masalah yang ketiga, yaitu rendahnya penguasaan teknologi. Di era digital ini, hampir semua hal bisa kita lakukan secara online, dari belanja hingga belajar. Tapi coba kita perhatikan guru-guru kita. Banyak dari mereka yang masih merasa kesulitan menggunakan teknologi untuk belajar. Kenapa ya? Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yakni akses yang terbatas. Banyak guru, terutama yang mengajar di daerah pelosok, tidak punya komputer atau internet yang memadai. Yang kedua, keterampilan yang kurang. Beberapa guru sudah lama mengajar dan kurang familiar dengan gadget-gadget yang canggih. Yang ketiga, pelatihan yang kurang. Walaupun ada pelatihan, tidak semua guru bisa ikut, apalagi yang jauh-jauh dari kota. Dan yang terakhir adalah takut mencoba. Ada juga guru yang takut salah kalau menggunakan teknologi baru. Apa akibatnya kalau guru tidak bisa pakai teknologi? Yang pertama, pembelajaran jadi kurang seru. Siswa jadi bosan karena pembelajarannya itu-itu saja. Yang kedua, siswa